semua, kenalin nama aku Linta Selawati dengan NPM 182240118. Aku dari jurusan Manajemen Logistik. Aku berkuliah di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Di sini, mau ngapain ya? Jadi di sini aku akan memenuhi tugas dari mata kuliah berpikir logis. Di sini aku akan membahas nih mengenai logika dalam memilih berita di media sosial. Kalian tahu nggak sih, kalau misalkan sekarang semua berita yang ada itu bisa tersebar melalui media sosial. Cuman bener nggak sih kalau semua berita itu tuh real, fakta sesuai keadaan? Apa jangan-jangan itu cuman hoax? Ternyata media sosial tuh pedang bermata dua. Kenapa sih bisa disebut pedang bermata dua? Karena di satu sisi media sosial ini sebagai bentuk pintu untuk penyebaran informasi secara cepat. Tapi nih ya, di sisi yang lain nih, media sosial juga sebagai bentuk pintu untuk penyebaran hoax, misinformasi, informasi yang tidak valid, dan informasi kebohongan lainnya. Maka dari itu, gimana ya cara kita untuk bisa tidak termakan oleh hoax atau berita palsu yang ada di media sosial? Mengenali mengenai ancaman, misinformasi, disinformasi, malinformasi. Nah, untuk melatih berpikir logis kita dalam memilih berita informasi yang ada di media sosial, kita bisa membuat pertahanan dengan metode SIAPA. Siapa? Mau tahu arti dari siapa? Kita lanjut ya. Pertama, S. Siapa sumbernya? Mungkin kita bisa cari tahu dulu dari identitas. Apakah identitas orang yang menyebarkan informasi ini itu benar? Informasinya valid? Identitasnya lengkap atau tidak? Dapat dipercaya atau tidak? Yang kedua, ada I. Isi kontennya. Yang pertama, harus kita cek pasti judul dari si informasi atau dari berita tersebut. Apakah judulnya itu mengandung bahasa kasar, unsur, sara, dan bisa aja mengandung bahasa yang memprovokasi orang lain. Dan yang ketiga ada A. A itu asal usul dan konteks. Nah, kita juga harus tahu nih, si berita atau informasi itu dibuat kapan, tanggal berapa, tahun berapa, hari apa, dan dipergunakan untuk konteks apa. Jangan kita cuma baca judul tanpa memperhatikan berita ini dibuatnya pada kapan dan kita main kirim-kirim ke orang lain. Padahal berita itu bisa aja 5 tahun yang lalu kan. Keempat, ada P. Periksa informasi di platform lain. Oke, mungkin kalau untuk berita dan informasi kalian bisa cek itu untuk mencari di akun lainnya. Kita bisa bandingkan ya. Biasanya kalau satu akun dengan akun lain dalam penyebaran berita atau informasi sudah suka ada perbedaan bahasa, perbedaan ejaan, tata bahasa, dan ada perbedaan-perbedaan lainnya. Yang kelima ada A. Analisis bias diri sendiri. Maksudnya apa sih? Maksudnya sebelum kita menyebarkan informasi, kita harus tahu nih tentang diri kita. Kita percaya berita ini benar atau kita ingin berita ini kita share untuk menjadi benar. Itu dua kata yang mungkin mirip, cuman beda arti loh guys. Oke, jadi di sini aku akan bahas mengenai dampak informasi di media sosial terhadap opini publik. Yang pertama tuh ada pembentukan narasi palsu, yang dimana di sini tuh masyarakat tuh bisa karena ada disinformasi secara berulang-ulang, masyarakat itu tuh menjadi bisa membenarkan suatu berita tanpa ada fakta di dalam berita itu. Terus yang kedua tuh krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan tuh kayak gimana sih? Jadi tingkat kepercayaan masyarakat itu menjadi menurun karena banyaknya berita hoax yang beredar.
dan mereka juga tidak bisa mengetahui mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Terus yang ketiga itu ada pengaruh pada tindakan nyata, yang dimana jika masyarakat sudah terpengaruh dan melakukannya terhadap tindakan, bisa saja itu menjadi suatu tindakan yang merugikan sekitarnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil, kita harus bisa memilih selektif dalam memilih informasi yang beredar di media sosial. Jangan mudah percaya pada berita-berita atau informasi yang beredar di media sosial, karena gak semua berita di dalam media sosial itu benar dan sesuai fakta apa adanya. Jangan lupa juga menerapkan metode siapa pelakunya, isi kontennya, apa tujuannya, pada siapa konteksnya, dan analisis pada diri sendiri. Ingatlah selalu satu kata mantra, saring sebelum sebarkan. Sekian video dari aku, semoga dapat membantu kalian dalam memahami, memilih berita informasi di media sosial dengan baik, tepat, dan cermat. See you!